Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak-kakak harap, kakak-kakak semua di sini harapkan kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, yang selalu sehat dan juga selalu ceria. Oke adik-adik, kalau ada adik-adik yang masih dalam keadaan kurang sehat, kakak-kakak di sini harapkan kalian segera cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Karena hari ini hari Minggu, itu artinya kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu online Par Gemit Karmel Fateluli. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke adik-adik yang masih jalan-jalan, masih lari-lari, ayo segera duduk manis untuk kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Walaupun sekolah minggunya di rumah saja, tapi kakak-kakak harap itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Oleh sebab itu dengan sukacita, kakak jemput kita semua untuk berdiri dan mari kita menyanyi satu lagu yang berkata cuip-cuip. Jangan lupa gerakannya. Baik adik-adik, marilah kita mengawali ibadat kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih Tuhan Yesus yang berikan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadat kami. Terima kasih karena Tuhan telah membimbing kami dari malam tidur kami hingga pada pagi hari ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, ibadat ini kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Tuhan Yesus senantiasa membimbing hati-hati kami ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati ibadat kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman yang akan dibawakan oleh Kakak Marli Saridaka. Oleh sebab itu, kakak jemput kita semua untuk berdiri dan mari kita menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama adalah lagu Kubuka Alkitab. Baik, salam adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Sekarang kita akan memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis, yang rapi, ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, sobat anak-anak yang setia, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu
Kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk bersekolah minggu kembali Tuhan, walaupun kami dari rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di setiap rumah kami dan hati kami Tuhan, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita ambil Alkitab, kita buka dalam Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Di bawah perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat yang ke-21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, adik-adik, kita akan sama-sama menyaksikan video singkat yang menceritakan tentang firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya.
Hasan, Hasan. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Leave him. Leave him. Nah, adik-adik, itulah video yang sudah kita saksikan bersama-sama pada pagi hari ini. Video yang sudah menggambarkan tentang firman Tuhan yang sudah kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama. Nah, video singkat tersebut menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu berada di Kapernaum. Tuhan Yesus mengajar di dalam rumah-rumah ibadah dan banyak orang yang mengikuti dia. Banyak orang yang mengikuti dia di sini, mereka menjadi heran, menjadi takjub akan pengajaran daripada Tuhan Yesus tersebut. Karena apa? Karena pengajaran Tuhan Yesus ini sangat besar kuasanya, karena dia memiliki kuasa yang sungguh luar biasa. Kita juga saksikan tadi video tersebut bahwa ada seseorang dalam rumah ibadah tersebut yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat pada saat itu. Dia datang ke dalam rumah ibadah tersebut dan akhirnya dengan kuasa yang besar Tuhan Yesus mampu untuk mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh orang tersebut, dan roh jahat itu juga akhirnya menjadi tunduk, menjadi takut kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita setiap hari, apakah kita pernah merasakan yang namanya takut atau khawatir mungkin? Entah itu takut akan sakit penyakit, entah itu takut akan sendiri mungkin dalam rumah, entah itu kita takut akan tidak naik kelas mungkin. Banyak ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan Yesus mampu untuk mengusir roh jahat dari tubuh seseorang, maka Tuhan Yesus pun mampu untuk mengangkat segala ketakutan yang ada pada diri kita sampai dengan sekarang ini. Mungkin di rumah kita masing-masing ada yang menderita sakit, ada yang takut terhadap sesuatu. Mari pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk menguatkan kita, anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan Yesus kita memiliki kuasa yang sungguh sangat luar biasa. Ketika kita sakit pun Tuhan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus terus berdoa, kita terus membaca firman Tuhan, supaya kita terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan setiap hari. Dalam kehidupan kita setiap hari, khususnya dalam masa-masa seperti sekarang ini, masa pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita, di kota kita, Kota Kupang yang tercinta ini, sehingga kita masing-masing kita harus berdiam diri di rumah kita masing-masing dan terus mematuhi protokol kesehatan. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan kita boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita, menjadi berkat untuk teman-teman kita, dan terkhususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik, informasi untuk kita, persembahan yang adik-adik pegang bisa adik-adik serahkan ke kakak
adik-adik, kita sambil mengiringi persembahan, kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Baik anak-anak, karena tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita juga telah memberikan persembahan. Kini tibalah saatnya kita akan membawa doa-doa kita dalam doa syafaat. Untuk itu kakak harapkan kita semua bersikap yang manis. Mari kita lipat tangan menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami anak-anakmu ke hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas kasih, cinta, anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena saat ini Tuhan telah melindungi peribadatan sekolah minggu ini ya Tuhan dari awal dan biarlah berakhir dalam keadaan baik juga ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa bagi firman yang telah anak-anak-Mu baca dan anak-anak-Mu dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman yang mereka baca dan dengarkan itu ya Tuhan tidak lalu begitu saja ya Tuhan, tetapi dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang telah anak-anak-Mu berikan ya Tuhan. Mari Engkau berkati persembahan tersebut ya Tuhan agar berguna bagi pelebaran nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa ya Tuhan bagi pendidikan daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka ya Tuhan, berkati pendidikan mereka ya Tuhan, agar apa yang selama ini menjadi cita-cita mereka ya Tuhan, suatu saat dapat mereka capai dan mereka gapai ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi setiap orang tua daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati orang tua mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka umur yang panjang, kesehatan dan hikmat daripada-Mu serta rezeki-Mu ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, bagi pendeta-pendeta kami ya Tuhan, bagi presbiter, bagi pengajar ya Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan, Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Turunkanlah hikmat-Mu ya Tuhan, turunkanlah roh kesehatan ya Tuhan, agar setiap kehidupan mereka ya Tuhan selalu diurapi oleh-Mu ya Tuhan, dan biarlah mereka tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi negara kami, bagi pemerintah kami ya Tuhan. Mari Engkau berkati pemerintah kami ya Tuhan, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar apa yang mereka jalankan, apa yang menjadi tugas mereka ya Tuhan, dapat mereka jalankan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bencana yang sedang kami hadapi ya Tuhan, yaitu bencana COVID ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak terlantar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, umur panjang, kesehatan ya Tuhan, serta rezeki-Mu ya Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya doa permohonan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu online kita hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Nah adik-adik jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan cara yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Oke adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati.